Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat sehat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan pengertian globalisasi. 2. Siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan globalisasi di bidang sosial budaya. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Kelima, siswa dapat menyebutkan dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Yang keenam, siswa dapat memberikan contoh globalisasi di bidang sosial budaya di lingkungannya. Kita lanjut, yaitu pengertian globalisasi. Apa itu pengertian globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses atau fase perubahan secara global atau menyeluruh yang dialami oleh masyarakat dunia. Adapun globalisasi itu disebabkan karena adanya ide-ide, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang baru. Arus globalisasi mengalir dari negara-negara maju ke atau diadopsi oleh negara-negara berkembang. Berikutnya, yang akan kita pelajari yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Adapun bentuk-bentuk globalisasi itu meliputi globalisasi di bidang sosial budaya, globalisasi di bidang komunikasi, 3. Globalisasi di bidang ekonomi, 4. Globalisasi di bidang iptek, yang kelima globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi sosial budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Adapun budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi, ya, budaya semacam ini pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Namun, saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan antara budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut dengan nama lokalisasi. Berikutnya, apa tuh yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi itu muncul sebagai efek dari globalisasi, di mana di dalamnya terdapat penyesuaian dengan budaya atau kebiasaan masyarakat setempat yang terkena dampak globalisasi. Secara umum, globalisasi dapat dilihat sebagai upaya yang menunjukkan identitas kelokalan kita. Tetapi di sisi lain, globalisasi menjadi alat untuk masuknya budaya global. Contoh fenomena globalisasi di Indonesia antara lain. Dilihat di gambarnya, sekalain KFC menyajikan dengan rasa pedas, McD dengan sajian nasi uduk, kemudian steak yang disantap menggunakan nasi. Contoh lainnya yaitu batik yang dipadukan dengan nama klub-klub sepak bola luar negeri. Dilihat itu contohnya dari gambar-gambar yang ditampilkan di guru, itu ya, fried chicken dengan rasa pedas. Terus berikutnya itu McD dengan sajian nasi uduknya. Itu ada nasi goreng steak dan batik-batik yang dengan bertuliskan klub-klub sepak bola luar negeri. Berikutnya akan Guru sampaikan juga di sini dampak dari globalisasi. Adapun ada beberapa dampak, ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sekarang kita bahas dulu dampak positif di bidang sosial budaya. Kita yang bahas pada kesempatan ini kan globalisasi di bidang sosial budaya ya.
Adapun dampak positif di bidang sosial budaya yang pertama yaitu adanya perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi mempengaruhi masyarakat negara-negara berkembang. Mereka cenderung meniru sikap ya, bekerja keras, disiplin, rasional, sportif, dan lainnya. Itu kebaikan dari globalisasi di bidang sosial budaya, dampak positifnya. Jadi sekali lagi, itu yang kita ambil dari nilai positif, dampak positif bidang kerja keras mereka, disiplin, rasional, dan sportif itu yang kita ambil. Berikutnya, dampak positif lainnya yaitu berkembangnya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, sehingga mereka lebih produktif, lebih efektif, dan lebih efisien. Dilihat gambar-gambarnya ini, berikutnya contoh-contoh dari dampak positif di bidang sosial budaya. Dampak positif lainnya yaitu tingkat kehidupan menjadi lebih baik dan perekonomian juga lebih merata. Masyarakat dengan mudah dapat menggunakan media internet untuk mempromosikan produk, seni budaya, dan objek wisata di daerahnya masing-masing. Ya, banyak sekali turis-turis ya yang masuk ke negara kita untuk kita diberi kesempatan untuk lebih bisa mempromosikan produk-produk kita ke luar negeri. Adapun dampak berikutnya yaitu yang akan kita bahas di sini yaitu dampak negatif di bidang sosial budaya. Adapun dampak negatifnya yaitu mudah terpengaruh budaya barat dan budaya luar negeri sehingga melupakan budaya lokal. Jadi kita tanpa menyaring kita dapat langsung melihat budaya luar itu masuk, kita contohnya tanpa melihat itu dampaknya bagaimana bagi kita dan sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Anak-anak hanya mencari tren-trennya aja diambil untuk misalnya itu gaya mode rambut, gaya pakaian, itu juga merupakan dampak negatif dari sosial budaya yang tentunya belum tentu sesuai dengan budaya kita. Berikutnya, gagal memahami modernitas sehingga timbul kenakalan remaja akibat tayangan televisi maupun media massa lainnya. Ini adalah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi. Berikutnya, dampak negatif lainnya yaitu antara lain budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan. Maka timbulnya akan gaya hidup konsumtif atau boros. Gaya hidupnya jadi lebih boros, lebih konsumtif. Dan ada pun perubahan sosial budaya di Indonesia, adalah adanya perubahan globalisasi di bidang sosial budaya. Ini contohnya sistem peralatan hidup. Ini kita masyarakat banyak menggunakan smartphone, laptop, menggunakan alat transportasi kereta api cepat atau listrik, menggunakan pesawat jet dan lain-lain. Di bidang sistem pengetahuan, zaman dulu seorang pelajar menggunakan kapur tulis, sekarang bisa menggunakan virtual learning management. Dan contoh dari organisasi di bidang sosial atau kemasyarakatan, contohnya dulu apabila ingin bertemu atau bersosialisasi harus bertatapan secara langsung. Sekarang kita bisa menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi. Perubahan sosial budaya di Indonesia di bidang bahasa, contohnya munculnya kata-kata serapan dari bahasa asing. Contohnya opnam, atau opnam itu diambil dari bahasa Belanda. Pensil atau pensel itu diambil dari bahasa Inggris. Kertas itu diambil dari bahasa Arab, tirtasun. Adapun dilihat dari sistem mata pencaharian, dulu orang membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau, sekarang membajak sawah menggunakan traktor. Dilihat dari sistem religi,
itu banyaknya paham liberalisme, sekularisme, sehingga nilai-nilai agama sudah mulai meluntur. Di bidang kesenian, itu akan timbulnya kebudayaan baru akibat adanya asimilasi dan akulturisasi perpaduan antara budaya dan budaya timur, maka akan timbul asimilasi dan akulturisasi, timbulnya budaya baru. Nah, bagaimana upaya kita dalam mengurangi dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya? Hendaklah yang pertama, perhatikan, kita hendaknya menyaring budaya yang berasal dari luar agar sesuai dengan nilai atau budaya dan agama di Indonesia atau di negara kita. Yang kedua, melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, selanjutnya, kita harus mencari tahu, ya, bisa melalui buku, melalui internet, surat kabar, dan lain-lain tentang budaya kita. Yang keempat, mengikuti kegiatan kebudayaan seperti menonton parade budaya. Contoh lainnya lagi, bergabung dalam komunitas atau organisasi budaya di masyarakat. Selanjutnya, kita juga dapat memposting kesenian lokal di media sosial. Jadi yang ada di daerah-daerah kita atau yang terkenal di daerah kita bisa kita posting di media sosial. Dan yang terakhir itu satu contohnya upaya menghadapi globalisasi di Indonesia di bidang sosial budaya adalah kita suka menggunakan produk budaya lokal di luar negeri. Jadi seperti kita promosi. Ya, jadi itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan dalam globalisasi di bidang sosial budaya. Jadi sudah Ibu sampaikan tentang pengertian globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, dan ini bagaimana upaya kita dalam mengurangi dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Untuk selanjutnya, kalian lihat, nanti kalian kerjakan ya nak ya, tugas. Itu yang pertama, berilah 5 contoh dampak positif dan negatif di bidang sosial budaya di lingkungan kalian sendiri-sendiri. Jadi nanti bisa kamu kerjakan, ya, salin di kertas, kamu kirim ke WA group. Begitu ya. Nanti apabila dalam menyampaikan buku tadi kalian belum paham, bisa kalian sampaikan di WA group. Insya Allah nanti berjawab. Ya, tetap semangat, belajar, tetap jaga prokes di mana saja berada, dan insya Allah ya dengan kalian tetap semangat ini, insya Allah hasilnya akan membawa keberkahan kita, dan insya Allah juga kalian ke depannya akan lebih maju, lebih berhasil dari cita-cita kalian diawali dari sini, yaitu kedisiplinan dan berlatih bertanggung jawab. Itu ya anak-anak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat.